Kita punya Mbak Ade Putri. Halo, halo, halo. Hai. Selamat datang di studionya Ova. Terima kasih. Culinary storyteller. Boleh ceritain dikit nggak? Ini job desk-nya apa tuh? Sebenarnya kurang lebih ya orang yang menuliskan makanan, tapi lebih detail lagi menceritakan dan platformnya bisa beda-beda. Kira makin kesini ya, waktu dulu awal-awal juga yang masih ngejar duit banget gitu. Yeah. Baru-baru belajar, rasanya kayak kuliner Indonesia gue tahu semua lah. Ternyata makin kesini, makin ngerasa setiap pergi, setiap ketemu orang, ternyata pengetahuan gue tuh gak ada apa-apanya. Lihat gak di Twitter ada ribut-ribut, yang satu bilang onde-onde, Oh iya. yang satu bilang telepon. Benar. Mari kita luruskan di sini sejarahnya. Iya. Alright, welcome back Opal Gang OG Podcast barengan sama Willy Winarko. Hari ini kita punya seseorang yang sangat spesial banget karena profesinya sangat unik ya. We can call her a culinary storyteller. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, kita punya Mbak Ade Putri. Halo, halo, halo. Hai. Selamat datang di studionya Opal. Terima kasih. Mbak Ade, kita sebelum ngobrol-ngobrol, I was talking about are you a morning person atau enggak? Very early morning person. Early morning person ya? Yes. Bangun-bangun jam berapa tadi, Mbak? 4.15. 4.15. Yeah. Buset. Itu meditasi, olahraga gitu ya berarti ya? Enggak sih, kalau 4.15 tuh sebenarnya masih di tempat tidur. Nggak pegang handphone ya. Oke. Nggak pegang handphone, nggak ngapa-ngapain, kayak ya mikirin mau ngapain nanti hari ini. Gue ini waktunya biasanya kurang lebih akan sama. Oke. 4.30 ya, biasalah ya, berdoa. Iya, betul. Terus deh gitu jam 5.15 tank gue udah naik sepeda. Wow. Jam 6 tank gue udah crossfit. Dan setelahnya tergantung kebutuhan hari itu. Nah, pertanyaannya adalah sarapannya apa berarti? Sarapannya nggak pernah tentu. Oke. Gue termasuk orang yang lihat deh hari ini lagi pengen apa ya gitu. Tapi most likely gue suka sesuatu yang gurih. Oh, oke. Sesuatu yang bukan, kan kalau orang suka kayak oh pokoknya kita makan roti atau apa Iya. yang ada manis-manisnya. Iya. Gue mungkin dari 100 kali sarapan yang pengen kayak gitu cuma 2 kali. Oke, siap. Berarti pagi-pagi langsung yang gurih gitu ya? Iya. Alright. Culinary storyteller. Boleh ceritain dikit nggak? Ini job desk-nya apa tuh? Sebenarnya kurang lebih ya orang yang menuliskan makanan, tapi lebih detail lagi menceritakan dan platformnya bisa beda-beda. Yeah. Kalau kita bilang menulis makanan itu berarti dalam bentuk tulisan. Betul. Kalau gue bisa dalam bentuk macam-macam. Apakah orang mencari data ketika mau membuat TV show misalnya, bisa datang ke gue. Orang lagi perlu buka usaha restoran dan lain-lain, perlu beberapa insight, gue juga bisa kasih. Oke. Mbak Ade juga kan dulu pernah di radio lah, di media lah. You have a whole bunch of di internet banyak lah gitu ya, yang sudah bisa dilihat begitu. Yang pastinya culinary storyteller, apa yang membedakan dari kayak misalnya food vlogger atau food blogger gitu? What's different about it? Oke, good question. Banyak orang yang menanyakan apa bedanya. Menurut gue kita sama-sama memang mencari data. Tapi apa yang disampaikan seringkali kalau misalnya food blogger mungkin mereka lebih up to date dengan tempat-tempat yang baru buka. Oke. Makanan-makanan yang lagi viral. Segala sesuatu yang terus berkembangnya pesat banget. Yeah. Kalau gue mungkin pergi ke tempat yang mereka datangi juga. Yeah. Tapi yang gue gali itu lebih ke dari sebuah makanan itu dari bahannya apa aja sih, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana secara sosial makanan ini diterima oleh masyarakat. Artinya kan ada ya orang tertentu, oh cuma mau makan ini untuk sarapan. Yeah. Atau makanan ini hanya keluar di perayaan tertentu. Itu gue akan menggali ke situ. Juga kalau misalnya ada tradisi budaya kuliner atau sejarah yang terkait di belakangnya, itu gue gali. Oke, makanya ada storyteller tuh di situ. Yes, ya? betul. What makes a good story? Many things sih, tapi kebanyakan justru ini kadang-kadang gue gak bisa dapat dari satu narasumber yang sama. Oke. Karena orang yang, ini sejauh pengalaman gue terutama kalau di Indonesia, orang yang di kitchen itu akan fokus tentang bagaimana membuat makanan ini menjadi sedap dimakan orang sampai habis. Tapi nanti gue harus tanya lagi sama orang-orang lain, apakah yang datang atau memang justru seorang budayawan atau sejarawan untuk mengemas ini menjadi satu. Menceritakan dari sudut pandang yang berbeda. Ya, itu interesting sih. Jadi dari sudut pandang kokinya sama sudut pandang penikmat tuh beda-beda ya. Yes, gitu, betul. Ya. Dan itu mungkin seorang storyteller ya storytell tentang hal tersebut. Iya, Gitu. kita menggali dan menggabungkan untuk sebelum akhirnya kita menceritakan lagi ke halayak yang lebih luas. Nice, you're living the dream, you know.
Oh ya, I guess so. Kapan awalnya akhirnya masuk jadi seorang culinary storyteller? Jadi sebenarnya gue sendiri menulis dari kecil udah suka nulis makanan ya. Oke. Dari kecil gue dari SD kelas 1 tuh suka mengarang-arang bikin menu restoran. Oh siap, Iya. dari kecil Dari bahkan kecil itu karena ya. keluarga gue itu keluarga foodie. Jadi kita dari Ah, kecil tuh udah sering diajak sama almarhum kakek untuk jalan-jalan pergi ke mana gitu. Tapi zaman dulu tuh trennya pergi makan di hotel. I Iya, remember. iya kan? Oke, Restoran 90-an apa tahun 80-an awal. 80-an awal? Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ke restoran pasti restorannya itu lagi. Tapi gue suka banget gitu ya bagaimana sup bisa ada beda-beda. Jadi waktu kecil tuh lebih bikin rencana. Ini menu restoranku gitu. Woi. Dan ya kurang lebih ke situ lah. Iya, iya. Nah, tahun 2001 udah mulai nulis. Sorry, tahun 2000. Sebenarnya udah mulai nulis, tapi professionally tahun 2001. Oke. Yang mendapatkan uang dari menulis makanan. Di situ tuh, ya Iya. living the dream tuh mulai 2001 Mulai dari tuh. situ. Terus tahun 2002 udah mulai siaran radio yang memang juga fokus tentang makanan. Iya. Lantas sebenarnya istilah culinary storyteller ini sendiri gue baru pakai mungkin tahun 2016 atau 2015 ketika ada sebuah festival makanan tahunan yang diselenggarakan di Ubud. Ya. Itu kan ditanya dong mau ditulis sebagai apa? Iya. I gotta write something. Iya. Ya. Karena itu yang kalau sekarang dinamakan penjenamaan pribadi alias personal branding. Iya. Gue bikin aja nih beda karena sebenarnya kalau enggak gue akan jadi sama dengan penulis makanan yang lain. Nice. Sementara kan gue bukan orang yang punya pekerjaan tetap. Jadi gue harus cari cara ini berbeda. Tapi berbeda dari mana gue juga harus bisa menceritakan dan mendefinisikan ini dengan jelas. Jadi itu ibaratnya personal branding juga, tapi pada saat yang sama juga it's something different dari ibaratnya dari ribuan orang-orang di luar sana gitu ya dalam ini yang sama. Atau kadang-kadang sebenarnya ada orang-orang yang menurut gue they are a culinary storyteller, tapi nggak self-acclaim kayak gue. Oke, siap. Jadi ada juga yang memang menceritakan dari berbagai sudut pandang. Betul. Dan pastinya itu semua, tapi ya namanya aja beda gitu Iya. ya. So you have a lot of peers sebenarnya gitu ya. Oke. So one thing, jadi dari tahun 2001 udah bisa ibaratnya living the dream, mengikuti passionnya gitu kan, dan bisa menghasilkan juga dari situ. Iya, betul. Do you think bekerja sesuai passion itu penting atau enggak? Kalau menurut gue penting, tapi kan memang gue termasuk orang yang nggak ngejar-ngejar banget duit. Kalau dapat duit syukur, kalau enggak ya berarti belum di situ gitu. Tapi menurut gue ya enakan pakai passion ya, karena udah nggak ngitung urusan duitnya. Iya. Tapi happy ngerjainnya. True. Bu, ngomongin passion, what are you passionate about? Kalau untuk foodnya sendiri, apakah Indonesia, traditional food, Western food, kira-kira lebih suka yang seperti apa? Jadi kalau ditanya makan apa sih sebenarnya semuanya. Tapi kalau ditanya passionnya tentang apa, makanan tradisional Indonesia. Itu otomatis gampang terbaca tuh kalau misalnya diajakin pergi kemana. Gue sebenarnya kalau nih orang-orangnya benar-benar mau nurut sama gue pasti nyarinya warung. Warung yang benar-benar kayak ini masih sesuatu yang kelihatan memang yang masak tuh masak karena suka. Mungkin turun-temurun atau apa, tapi nggak ngoyok ngejar duit. Tahu ya kadang-kadang bisa kita ngelihat bahwa orang nih ada yang yang ini bisnis banget, nggak salah, namanya juga cari duit. Betul. Tapi ada juga orang-orang yang masak ya udah masaknya cuma segini. Loh Bu, bukannya masih punya waktu kayak 5 jam lagi kalau mau jualan. Betul. Tapi kadang-kadang mereka akan menjawab ya segini udah cukup. Sering banget tuh kayak ke warung jam 2 siang udah tutup gitu ya. Padahal nggak ngapa-ngapain itu ibunya, setelah itu pulang ke rumah leha-leha. Tapi kalau menurut dia cukup ya udah segitu aja. Iya, itu tuh biasanya yang legend-legend gitu ya. Mungkin mouth to mouth ya biasanya. Kemungkinan besar tinggalnya nggak di kota besar, jadi tuntutannya nggak parah. Betul. Tapi itu jadi itinerary juga dong kalau misalnya lagi kemana-mana gitu. Jadi gue kalau pergi sih sebenarnya nggak pernah bikin itinerary. Buat gue enaknya pergi ke suatu tempat adalah tidak punya ekspektasi. Jadi gue seringnya kan jalan kaki ya. Kalau nggak jalan kaki naik becak kalau misalnya di Jawa. Dan sebenarnya ngobrol sama mereka. Biasanya mereka tuh makan di mana. Jadi malah ngobrol dulu makannya di mana gitu. Karena kalau misalnya kita minta diajak Pak, let's say kita lagi di Jogja gitu. Gudeg paling enak di mana?
pasti dibawa ke tempat yang terkenal, tempat-tempat turis di mana yang mereka pikir, Betul. oh ini nggak komplain nih kalau kita antar ke sini. Betul. Tapi ketika tanya mereka makan di mana, ya kita akan dibawa ke tempat langganan. Iya. Regardless enak atau enggak ya, itu kan nantinya cocok-cocokan. Iya, betul. Tapi sebenarnya di tempat-tempat seperti itu gue lebih mudah untuk menggali cerita. Benar. Tapi ngomongin cerita ini, ya itu tadi, it's not just about the food, tapi it's about everything else juga gitu kan ya jatuhnya. Mungkin culture-nya, mungkin orang yang makan siapa, kayak gitu-gitu kan. Dalam perjalanan semuanya gitu, ada nggak yang paling mengesankan atau mungkin sampai sekarang mau di-sharing gitu sama teman-teman atau sama orang-orang yang mengikuti perjalanannya Mbak Ade? Pertanyaan yang tampak mudah tapi susah jawabnya karena setiap perjalanan selalu menghasilkan sesuatu yang menurut gue sangat mengenyangkan lahir batin karena nemu sesuatu yang baru terus gitu kan ya. Jadi akhirnya biasanya kalau ditanya apa, pasti gue cari yang terakhir aja nih, makan apa di mana gitu. Kalau kayak yang terakhir, gue sempat perjalanan ke Solo. Dan sengaja, biasanya kalau ke Solo sama keluarga besar karena kita punya tempat di sana gitu kan. Dan biasanya makannya ke tempat itu lagi. Nggak bosan karena kita pikir namanya sama keluarga ya udah yang nyaman. Kemarin gue memutuskan untuk perginya naik bus dan sendiri. Jadi kayak menarik nih, nyampe subuh bawa ransel sama koper, kemana ya? Oke, taruh dulu tasnya kan di hotel. Tapi masih gelap. Iya lumayan. Jadi kayak ini ngapain? Nanya lah sama si orang hotel, Pak ada pasar tradisional nggak deket sini? Oh ada, tinggal nyebrang. Dan di sana masih banyak yang tutup karena ternyata gitu ya? Di Solo orang tuh baru mulai berkegiatan agak siang. Jadi abis itu kayak nyari apa nih? Ada ibu-ibu lagi bongkar sesuatu lah. Ternyata menggelar dagangan. Disitulah gue menemukan si nasi liwet yang ternyata terkenal juga. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi datang ke situ kayak bisa sambil ngobrol karena masih sepi. Terus kayak Bu itunya diapain gitu. Ngobrolnya tuh enak banget. Dan abis itu duduklah ada bapak-bapak di samping, ada ibu-ibu di seberang gitu. Jadi ngobrol, tercipta sebuah percakapan yang kan enaknya karena ini nggak direncanakan ya. Iya betul. Jadi semua tuh rasanya kayak natural banget. Dapat sesuatu yang ya jujur aja gimana mereka juga nggak expect datang bakal ditanyain kan. Betul. Ini kayaknya banyak banget hal-hal yang connection gitu yang aku lihat. Jadi ibaratnya datang ke sana, nanya orang, ketemu ke orang lain, ketemu orang lagi gitu ya. It's not just about the food, jadinya about the people as well ya. Apalagi kalau misalnya tadi melihat tempat orang-orang lokal itu makan di mana gitu, bukan tempat yang biasanya didatangi sama orang-orang turis gitu. Betul. Ya. Buat Mbak Ade sendiri, what makes you do it? Kalau aku pernah baca buku Start with Why. Why do you do it? Kenapa melakukan ini? Kalau zaman dulu ketika mindsetnya masih duit ya, ya pengen dapat duit. Nyari uang. Nyari duit. Tapi terus akhirnya makin kesini ya. Waktu dulu awal-awal juga yang masih ngejar duit banget gitu. Baru-baru belajar, berasanya kayak kuliner Indonesia gue tahu semua lah. Apa sih yang gue nggak tahu? Ternyata makin kesini, makin ngerasa setiap pergi, setiap ketemu orang, ternyata pengetahuan gue tuh nggak ada apa-apanya. Jadi akhirnya sekarang melakukan ini untuk terus belajar. Dan buat apa belajar kalau nggak dibagiin? Jadi sekarang yang membuat gue melakukan ini adalah mencari ilmu baik buat diri gue sendiri, tapi juga untuk dibagikan ke orang lain, untuk orang lain tuh tahu apa sih yang sebenarnya ada di sekitar kita. Kita tuh apa, kita siapa gitu. Iya benar sih. Dan itu termasuk juga karena ini makanan tradisional Indonesia, ada heritage kita juga gitu kan ya, ada budaya kita juga di dalam situ. Kalau ngomongin tentang kuliner Indonesia ini nih Kak, ngomongin tentang apa ya, makanannya itu sendiri. Untuk Mbak Ade lebih condong ke sejarahnya atau ngomong ke makanannya? Pasti awalnya dari makanannya dulu. Enak atau enggak gitu ya jatuhnya? Sebenarnya belum tentu enak atau enggaknya, karena enak atau enggak akhirnya balik ke selera masing-masing ya. Kalau tiba-tiba gue makan gue bilang enak, mungkin kata lu iya aneh banget rasanya gitu ya kan. Iya benar. Dan kita nggak bisa menyamakan selera semua orang. Betul. Tapi ketika menceritakan akan lebih mudah. Misalnya gue membawakan narasi dari nama sebuah makanan yang semua orang kenal.
Baru dari situ kita tarik cerita ke belakangnya. Hmm. Sesuatu yang lo biasa makan, lo tahu nggak sebenarnya ini nih ada Itu. sejarahnya apa? Itu Iya. kayak misalnya ini ada kayak nasi kucing gitu. Nasi Nah, kucing. kenapa kucing gitu kan gitu. Iya, benar. Itu kan kayak kenapa porsinya segitu, Iya. kenapa harganya segitu, dan kenapa adanya mulainya di daerah Jawa Tengah misalnya. Oh, kayak gitu. Atau nasi jinggo gitu kalau ke Bali, Iya, ya betul. kan. Ada kelepon, kenapa namanya? Ini beneran serius, kelepon, kenapa namanya kelepon? Nah, kalau artinya dalam bahasa Jawa sendiri sebenarnya kurang tahu ya. Oh, gitu. Tapi yang menarik adalah, pernah lihat nggak di Twitter ada ribut-ribut, yang satu bilang onde-onde, Oh iya. yang satu bilang kelepon. Benar. Mari kita luruskan di sini sejarahnya. Iya. Ya. Jadi ternyata waktu gue pergi ke beberapa kota di Jawa Tengah, memang cara penyebutan setiap kota tuh bisa beda loh. Oke. Jadi apa yang seumur hidup gue kenal sebagai klepon, di kota lain itu memang namanya onde-onde. Oh iya benar. Padahal kalau di Jakarta onde-onde kita taunya yang digoreng tuh. Betul. Iya kan? Iya. Pernah juga kemarin ini ada ribut-ribut. Katanya gini, gila masa tuh rawon warnanya nggak hitam? Bukan rawon dong tuh. Oh, emang rawon nggak hitam? Rawon biasanya yang kita kenal hitam. Betul nggak? Betul. Terus gue ke Bali jalan-jalan sama anak gue, kok ada beberapa makanan yang disebutkan namanya rawon. Yang satu rawon becundang, nih terkenal nih di Bali nih. Rawon becundang artinya rawon yang dibuat dari ayam yang kalah aduan. Oh gitu. B tuh ayam, cundang ya kalah gitu ya. Terus pas lihat bentuknya, kok warnanya kuning nih, kayak pakai basa genep, bumbu dasarnya Bali. Kemudian pas gue juga lagi jalan-jalan lagi di daerah Bali Utara, gue ketemu ada namanya rawon biawak. Wow. Beli dong. Kayak ini rawonnya kok warnanya nggak hitam. Lagi-lagi. Iya. Akhirnya membuat pertanyaan dan kemudian cari jawabannya. Kenapa orang-orang Bali menyebutkan itu rawon? Jadi sepertinya begini, ini kan kita deketan banget ya, sebelahan pulaunya. Iya betul. Dan apalagi dia dengan Jawa Timur gitu ya, harusnya sangat akrab dengan istilah rawon. Jadi apa yang mereka sebut sebagai rawon adalah makanan berkuah dengan daging dan bumbu yang banyak. Jadi bukan sup. Oke. Iya, terjadi pergeseran makna memang. Tapi apakah menjadi salah? Enggak juga. Iya, benar. Iya kan? Memang makanya sampai sekarang kalau gue selalu ketemu orang yang either yang masak, yang menulis, yang dibilang sebagai pakar kuliner, apa sih definisi soto? Orang bilangnya gini, wah putih. Oh belum tentu, ada yang kuning. Oh iya. Wah pakai santan? Enggak, ada yang enggak pakai santan. Iya. Terus tapi bentuknya pokoknya harus yang rich banget, yang gimana-gimana. Udah lihat soto Bandung belum? Mirip sup kan? Oh iya benar, bening. Iya bening. Jadi sebenarnya itu kemungkinan adalah bagaimana sop terus di tempat lain disebutnya soto. Iya. Ya kan, terus ada pergeseran-pergeseran yang kita nggak bisa nyalahin karena ini adalah perkembangan daerah yang tadinya mungkin nggak punya soto, mereka akhirnya mencoba membuat sotonya versi sendiri. Ya, dan menamakannya itu gitu. Betul. Ini interesting banget ya. Pastinya setiap tempat beda, ya pastinya bukan berarti makanannya beda juga gitu kan, atau mungkin namanya doang beda tapi ternyata makanannya sama gitu kan. Bakwan bala-bala gitu kalau kita ke Bogor, bala-bala gitu kan. Di Malang bakwan itu kayak bakso. Oh iya benar. Yang menurut kita bakwan, kata mereka ote-ote. Ah iya benar, ote-ote. Jadi kayak udah kita nggak usah ribut, yang penting ini makanan kan kita maunya ceritakan terus supaya orang-orang tuh tetap suka sama makanannya, nggak punah, terus kalau bisa mempopulerkan lagi gitu. Betul. At the end of the day it's just that pada akhirnya namanya apa aja kita tetap kenyang ya Kak ya. That's it. Oh sama satu lagi, kalau bubur harus diaduk ya. Lo diaduk? Enggak, gue enggak. Gue anaknya buburnya enggak diaduk. Oke. Menurut lo gue diaduk atau enggak? Aku tidak mau. Ayo, gue cuma pengen tahu lo akan judge gue gimana. Oke, kayaknya ya, kayaknya buburnya diaduk. Oke, gue kasih jawabannya ya. Jawabannya. Setengah nggak gue aduk, setengahnya diaduk. Keren. Jadi gue jelasin dulu kenapa ya. Oke. Karena menurut gue kalau diaduk semua juga kayak berantakan. Oke. Tapi kalau nggak diaduk nanti susah gue ngambil yang si buburnya di sini. Daun seledrinya di situ. Jadi kita berantakin setengah aja. Oke. Kita sisakan yang rapi. Oke, siap. Cukup masih ada yang rapi dikit gitu ya, yang masih enak di mata. Jadi memang gue ada di tengah-tengah selalu. Oke, boleh. Iya, jadi tidak ada yang
tersinggung ya dengan kita ya, berarti ya dengan Betul. itu. Siap. Oke. Nah, kalau kita lanjut lagi nih ngomongin as a culinary storyteller gitu. What kind of skills do you need? Apakah itu nulis? Apakah itu harus tahu cara ngomong? Harus tahu makanan? Kira-kira apa yang dibutuhkan? Sebenarnya kalau ditanya perlu menulis nggak, tergantung platformnya apa. Oke. Tapi kalau menurut gue yang penting adalah tidak ada batasan dalam makan. Ada orang yang picky makannya, cuma mau misalnya ya gue mau makan apa aja sih asal ada kecapnya. Asal ada berarti wajib dong. Ya kan susah juga tuh kalau kayak gitu. Betul. Menurut gue orang yang memang mau belajar soal makan harus bisa makan semuanya, kecuali ada urusan larangan agama, ya karena kepercayaan tertentu, atau ada urusan kesehatan. Misalnya udah nggak boleh lagi makan jeroan, ya udah mau gimana lagi. Betul. Tapi the rest harusnya kita tuh punya curiosity, keingintahuan untuk coba dan lain-lain. Karena buat gue kadang-kadang makanan yang disajikan kayak gile nih apaan nih. Anggap aja nih gue tiba-tiba di sebuah pedalaman disuruh makan ulet sagu. Men, lihat ulet sagu aja kita merinding ya kan. Betul. Uget-uget nih dia, terus suruh ngambil. Uget lagi. Terus kita suruh makan gitu. Iya. Nah di situ mindsetnya adalah ketika kita icip ini bukan untuk kenikmatan diri sendiri. Kalau buatku kan soalnya aku perlu tahu. Terus nanti pas dimakan experience-nya apa sih? Rasanya, tekstur dan lainnya nanti harus diceritakan. Konsep makannya tuh akhirnya ke situ. Tidak semua makanan kita santap untuk kesenangan pribadi. Oke. Jadi masalah suka atau nggak suka belakangan, icip dulu. Oke. Oh, this is different ya, bukan karena kita suka makan ya, tapi kita pengen experience itu tersebut gitu. Experience kan juga bukan makan doang, mungkin bisa pas masaknya kah? Betul. Atau mungkin pas nyari bahan baku kah gitu kan. Jatuhnya kalau buat Mbak Ade sendiri apakah melakukan hal tersebut juga, kayak misalnya masak di dapur warga kah, atau mungkin nyari bahan bakunya gitu. What happens before makannya gitu. Jadi kalau bisa, ini kan memang tidak di setiap kesempatan kita akan dikasih masuk ya. Betul. Itu dibutuhkan skill bersosialisasi, skill yang nggak di awal udah ditodongin kamera, skill betul. bikin kayak sebenarnya kita mau menggali, tapi belum tiba-tiba ujuk-ujuk gini. Halo ibu, gitu, mau gimana gitu. Jadi ketika kita bisa melakukan pendekatan sampai mereka dengan berbesar hati mau mengundang kita masuk ke dapur rumahnya, itu aku akan lakukan. Akan senang banget. Itu rasanya kayak, karena nggak di setiap perjalanan berkesempatan seperti bisa, itu. Ya. Jadi kalau sampai dapet terus boleh banyak ngobrol. Kan orang-orang kadang-kadang ada yang ramah tapi takut kita nyontek resep kali. Oh iya benar. Rahasia dapur dan so on gitu. Betul. Jadi kalau sampai bisa, gue kan senang banget. Pernah beberapa kali dapat kesempatan untuk masuk dapur orang, nyobain masak, bahkan terakhirnya disuruh bantuin jualan. Jualan gitu ya? Gue. Beneran jualan gitu ya. Jualan gitu. Oke. Itu senang banget karena kalau misalnya setiap gue pergi ya kemanapun, menurut gue jauh lebih menyenangkan ketika kita bisa mengalami apa yang terjadi sehari-hari di sebuah tempat. Bukan cuma pergi dari restoran ke restoran, dari mall ke mall gitu. Tapi justru kalau kita di rumahnya, kita tahu keseharian mereka. Man, that's the story. Itu sebenarnya dagingnya di situ ibaratnya ya. Bisa kita dapetin dari sana. Buat Mbak Ade sendiri, one of the things yang aku baca adalah Chef Gordon Ramsay main ke Indonesia katanya. Untuk Mbak Ade sendiri pas ketemu ngobrol gitu, ada hal yang unik kah? Mungkin kayak what did you say to him yang sampai kayak what happened there? Gue nggak tahu juga sih, tapi what happened there? Jadi kalau gue kan di sana ditugaskan sebagai guide-nya dia ya. Guide-nya ya. Ngobrol yang akhirnya benar-benar ngobrol itu waktu kita di dalam mobil. Karena itu di dalam mobil kan memang nggak ada orang lain ya. What else to do? Dan ini kan semua unscripted. Betul. Jadi lu cuma dipasangin aja nih, pokoknya apapun yang kita omongin direkam. That's it gitu. Jadi gue benar-benar banyak tanya kayak, lu udah berapa kali ke Indonesia? Oh baru sekali. Tapi lu udah pernah makan rendang? Karena gue kan mau bikin rendang gitu. Terus dia bilang, gue pernah makan rendang tapi di Malaysia. Terus how was it? It's good but it's different dari yang Indonesia punya gitu. Ya of course gue gak perlu nanya enakan mana, karena pasti seleranya beda-beda ya kan. Tapi jadi banyak tahunya kayak, lo datang ke sini dengan curiosity untuk belajar dan ini menyenangkan gitu. Makanya kalau orang-orang kan dulu biasa nanyanya orangnya galak.
Ya nggak mungkin galak loh, orang dia lagi belajar kok. Ya, Ya kan, betul, istilahnya kan betul. dia tamu ya. Betul. Itu dia memposisikan diri sama seperti ketika gue datang ke sebuah daerah, terus pengen belajar dari ibu-ibu di sana misalnya. Jadi pasti sangat baik dan emang orangnya seru. Ternyata lucu banget. Oh gitu ya. Karena kayaknya dia nggak, kita bukan di kitchen dia, bukan kerja buat dia ya kan. Nah, Itu itu dia kuncinya. Iya. Kalau kita di kitchennya mungkin kita dimaki-maki Betul, kayak gitu. udah tunjuk-tunjuk. Iya betul. Tapi potensinya kayak gimana nih Mbak untuk ke depannya, especially as a culinary storyteller? Apakah kayak gimana ke depannya? Sama yang kedua adalah can other people join in gitu lebih banyak? Sebenarnya menurut gue semua orang sekarang berkesempatan banget buat jadi culinary storyteller. Sama kok seperti gue lihat sekarang udah banyak banget content creator yang misalnya fokusnya di urusan makanan. Betul. Tapi memang kan lagi-lagi mereka mau ke arah mana nih? Mau cari duitnya dari mana atau apa yang dicari selain duit misalnya. Jadi kalau misalnya jeli melihat potensi itu kan tidak hanya di sosial media aja soalnya. Kalau yang gue lakukan, maksudnya sosial media itu buat gue lebih kayak corong supaya orang tahu gue tuh ngerjain apa. Benar. Just in case kan sekarang orang-orang di luar negeri atau dimanapun nyari segala macam online dong. Betul. Masa nyari nomor telepon gue dulu kan susah. Kalau lihat page, let's say Instagram gitu, oh dia ngerjain ini, baru mungkin kontak. Jadi dari situ sebenarnya kita juga tetap networking, tetap cari tahu kira-kira kalau stasiun TV dari luar siapa sih yang perlu kita, kalau misalnya penulis buku, karena kadang-kadang itu juga yang gue lakukan. Ada orang mau nulis buku, berarti pas dia ke Indonesia, gue kasih tahu, oh lo kalau ke Medan lo perlu highlight ini. Lo ketemu sama si ibu A, ketemu sama si bapak B. Jadi ini kan dari sini sebenarnya kita bisa mendapatkan either uang atau itu kita kayak CV lah ya. Karena orang akan selalu membawa nama kita pas misalnya orang-orang kan rata-rata penulis kalau di luar koneksinya dia lagi kan. Betul. Lu ke Indonesia ke siapa? Oh, nih sama si Ade Putri. Okay. When you talk about food, you talk about Mbak Ade Putri. Okay, man, that's nice. You're living the dream, mengikuti passion, dapat uang pula gitu kan. What's next? Apa yang mau dilakukan sama Mbak Ade? Kalau gue sih sekarang lebih pengen melakukan lebih banyak lagi perjalanan. Kalau plan tahun depan pengennya balik sepedahan keliling Jawa tapi. Jadi biar bisa kayak lebih lamaan, lebih santai ngelihat apa sih yang benar-benar mereka lakukan di keseharian. Nice. Oke, boleh. Jadi sepedahan keliling Jawa, sekalian makan gitu ya. Balance tuh semuanya tuh. Olahraga banyak tapi makan juga banyak. Boleh. I guess we're gonna close the show. Tapi mungkin gue ada beberapa hal yang mungkin ada beberapa challenge yang mungkin mau gue tanyain gitu ya. Kalau boleh, ngomongin kuliner Indonesia, ada gak sih makanan yang, coba nih ya gue cek nih. Oke, makanan yang masih belum banyak dikenal sama orang, tapi mungkin harus kita cobain. Oke. Yang gue belum coba juga boleh? Boleh juga sih, terserah. Soalnya gue sampai sekarang masih penasaran. Jadi ada kuliner yang mungkin bisa dibilang udah punah gitu ya. Zaman dulu orang Betawi tuh ternyata numis jambu monyet. Jambu monyet tuh jambu biji. Yang kacangnya kita kenal dengan nama mede. Yang adalah bukan kacang. Itu ternyata zaman dulu tuh ditumis. Di beberapa daerah di Jawa juga. Jadi sampai sekarang karena buah jambu monyet ini bukan sesuatu yang dijual di pasar, gue nggak tahu gimana caranya gue tahu rasanya, gimana. Itu gue masih penasaran. Terus kalau yang orang lain mungkin jarang tahu, ada sebuah bahan di Bali tuh disebutnya kelungah. Kelungah itu biasa dijadiin lawar. Itu adalah kulitnya batok kelapa tapi yang masih muda, jadi belum jadi banget. Gue pikir orang Bali aja yang makan itu as a lawar. Ternyata waktu gue pergi ke Aceh, ada satu daerah yang membuat itu sebagai rujak. Beda tempat, jauh-jauhan, tapi ternyata mereka punya kultur yang mirip gitu ya. Cuma diolah dengan cara yang berbeda. Karena Indonesia ini kan negara yang kita punya berbagai bahan
Kita termasuk nomor 2 terkaya di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayatinya. Yeah. Yang menariknya itu tersebar di semua daerah dan semua daerah tuh punya caranya masing-masing untuk mengolah sesuatu. Nice. Dan di situ akhirnya tuh banyak similarities juga, Yes. tapi keberagamannya juga banyak gitu ya. Ya. Next up, daerah mana yang jadi favorit buat Mbak Ade? Kalau favorit rasanya semua tempat punya keunikannya sendiri-sendiri. Tapi kalau ditanya mau kemana, gue Indonesia Timur belum banyak explore. Oke. Karena ya kita tahu sendiri kesana lumayan mahal ya. Lumayan mahal ya, betul. Tapi jadi selalu nabung untuk kayak setiap ada kesempatan akan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah. Oke. Nah ini ada lagi nih, kalau misalnya ada teman dari luar negeri datang ke Indonesia, bawa kemana? Makanan apa yang duluan disuguhkan ke mereka? Kalau orang dari luar negeri, biasanya paling aman gue kasih sate. Oh, sate. Itu yang paling aman. Kenapa? Yeah. Ini sate ya, mau sate ayam kayak sate apapun. Karena memperkenalkan makanan pada orang dari luar negeri, kita nggak boleh kasih yang tiba-tiba terlalu banyak rempah, kecuali mereka dari Asia. Oke. Ya. Terus memperkenalkannya adalah kalian semua nggak ada negara yang nggak kenal barbecue. Ya, cuma kan polanya beda-beda. Yeah. Nah, this is our thing. Jadi kita di skewers, maksudnya ditusuk. Dan kalau lu udah habis makan, let's say si sate ayam yang ada di mana-mana di Jakarta, itu baru satu dari sekian puluh jenis sate yang kita punya. Gitu. Mulainya dari situ. Oke, mulainya dari situ. How about underrated Indonesian foods yang mungkin bisa kita bawa ke skala internasional? What do you think? A lot. Karena actually. kayak Thai food ada banyak banget, mulai dari pad thai-nya, mulai dari green curry-nya gitu kan, atau mungkin kayak Chinese food atau Japanese food, kayaknya udah ada banyak gitu. Tapi kalau Indonesia bisa lebih lagi kalau menurut aku ngelihatnya gitu kan. What do you think it should be? Kalau menurutku kita bisa mulai dengan soto. Soto. Karena semua orang juga kenal sup. Yeah. Tinggal disesuaikan dari negara mana. Kalau misalnya mereka suka yang lebih ringan, kita bisa kasih soto ayam duluan. Buat orang-orang yang lebih udah biasa dengan sesuatu yang lebih rich, kita bisa kasih soto Betawi atau coto Makassar misalnya. Jadi enaknya soto itu kan isinya beda-beda, jenis kuahnya beda-beda, tapi semua namanya masih sama. Dan semuanya masakan Indonesia. Itu dia. Aduh, Mbak Ade, terima kasih banyak. It's a very insightful talk hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol seru banget. Thank you for having me. Lovely. Alright, Opal Gang, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita juga. Jangan lupa buat follow Instagram, TikTok, semua social media kita di opal_ID. Dan pastinya sampai jumpa di episode OG Podcast berikutnya. Mbak Ade, terima kasih banyak. Thank you. Alright, bye-bye Opal Gang. Peace.